Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfanani Anwar dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, langsung saja ke simulasi pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian semua pada pagi hari ini. Oke, semuanya hadir semua. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi, dan Bapak akan memberikan gambaran kepada kalian apa sih perpindahan kalor secara konduksi itu. Kita sering kali melihat fenomena di sekitar kita tanpa kita sadari. Banyak sekali fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kalian membuat minuman seperti teh, kopi, dan kalian mengaduk teh tersebut menggunakan sendok yang berbahan logam ataupun besi. Dan apa yang terjadi di dalam aktivitas kalian tersebut, sendok yang kalian pegang itu lama-kelamaan akan terasa hangat. Mengapa demikian? Sama halnya dengan kalian mencairkan mentega di atas paku payung pada batang besi ataupun aluminium dan kayu, akan terjadi daya konduktivitas yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Mentega yang kalian cairkan di atas paku payung dengan batang besi dan aluminium, paku payung pada batang besi dan aluminium akan cepat jatuh terlebih dahulu dibandingkan dengan paku payung pada batang kayu. Sehingga mentega yang kalian uji, kalian taruh yang di atas paku payung yang di bawahnya itu adalah aluminium, dan kalian menaruh salah satu mentega di atas paku payung yang ditancapkan di kayu. Lebih cepat mana mentega tersebut itu jatuh akibat batang besi dan kayu yang dicelupkan di dalam air panas tersebut. Maka perpindahan kalor secara konduksi itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduksi, kemudian menentukan faktor-faktor dan menentukan hipotesis percobaan perpindahan konduksi pada batang besi, aluminium, dan kayu, kemudian menentukan variabel dan definisi operasional, dan menganalisis hasil percobaan konduksi waktu jatuhnya paku payung pada batang besi, aluminium, dan kayu dengan benar. Kemudian kalian menyimpulkan hasil percobaan konduksi. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mempresentasikan hasil percobaan perpindahan konduksi pada besi, aluminium, dan kayu ke depan. Dan tujuan kalian mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduksi, dan kemudian kalian mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi. Dan kalian akan diberikan suatu masalah atau rumusan masalah, dan kalian mampu menentukan hipotesis dan percobaan perpindahan konduksi pada batang besi, aluminium, dan kayu. Dan kemudian kalian menganalisis data hasil percobaan konduksi waktu jatuhnya paku payung pada batang besi, aluminium, dan kayu dengan benar. Bagaimana anak-anak dari indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan? Apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung saja ditanyakan. Sampai sini sudah paham semua? Tidak ada yang bertanya? Langsung saja saya lanjutkan. Baik anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran. Pertama-tama, Bapak ingin kalian membentuk 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa atau 4 siswa. Silakan membentuk kelompok. Oke, sudah membentuk kelompok. Setelah kalian membentuk kelompok, Bapak akan memberikan lembar LKPD kepada kalian. Dan berikutnya kalian silakan melakukan percobaan yang seperti di LKPD ini. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat di LKPD-nya, langkah-langkahnya apa saja percobaannya. Silakan melakukan percobaan seperti di LKPD. Dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan, silakan kalian memahami rumusan masalah dan pertanyaan yang disajikan dalam LKPD. Dari rumusan masalah yang sudah Bapak berikan pada kalian, silakan kalian menentukan hipotesis sesuai dengan rumusan masalahnya. Oke, langsung saja kita melakukan percobaan. Silakan nanti kalian mengamati jatuhnya paku dan melelehnya mentega yang dipanaskan dengan 3 batang yang berbeda-beda. Perpindahan kalornya mulai bereaksi. Setelah
Setelah kalian melakukan percobaan, silakan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian dan tentukan variabel manipulasi dan variabel kontrol dan variabel respon dalam percobaan tersebut. Setelah kalian menentukan variabel kontrol dan variabel respon dan variabel manipulasi, silakan kalian menuliskan dalam lembar LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Baik anak-anak, bagaimana hasil dari analisis data yang kalian dapatkan? Batang manakah yang menteganya lebih cepat meleleh saat dipanaskan dengan suhu yang tinggi? Setelah kalian sudah melakukan percobaan dan menganalisis data, silakan kalian menulis di lembar LKPD. Gimana anak-anak? Kalian sudah menulis hasil percobaan kalian di lembar LKPD? Kalau sudah, silakan kalian maju ke depan dan mempresentasikan hasil percobaan kalian di lembar LKPD. Baik anak-anak, presentasi yang kalian jelaskan tadi semua sudah cukup bagus. Mari kita bahas bersama-sama dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Dan kalian sudah memahami rumusan masalah yang Bapak berikan kepada kalian. Dan kalian sudah memahami tujuan praktikum, apa tujuan praktikum yang sudah kalian lakukan percobaan, yaitu untuk mengetahui alat dan benda, nyala api, dan juga masa mentega. Semakin kita menggunakan bahan penghantar panas, maka semakin cepat daya konduktivitas pada benda terjadi. Dan mengetahui perpindahan kalor secara konduksi, memahami konsep dari perpindahan konduksi pada batang besi dan aluminium dan kayu. Dan hipotesis yang sudah kalian dapatkan dari rumusan masalah yang sudah kalian ketahui pada batang besi dan aluminium, apa yang terjadi pada batang besi, aluminium, dan kayu tersebut. Dari hipotesis yang sudah kalian ambil, pada batang besi dan aluminium itu sendiri merupakan konduktor penghantar panas yang bisa menghantarkan panas dengan cepat, sehingga ketika batang besi dan aluminium dicairkan, maka batang besi dan aluminium yang di atasnya diberi paku payung tersebut akan cepat jatuh, membandingkan besi dan aluminium paku payung yang diletakkan pada aluminium terlebih dahulu, yang cepat jatuh kemudian disusul dengan batang besi. Karena aluminium bersifat penghantar panas yang ringan dibandingkan besi, sehingga aluminium dahulu kemudian besi. Jika dibandingkan dengan batang kayu, pada paku yang diberi mentega itu akan lama jatuh, karena ketika dipanaskan, kayu merupakan bahan isolator yang tidak bisa menghantarkan panas, sehingga lebih lama dibandingkan dengan besi dan aluminium. Analisis percobaan berdasarkan tabel 1.1, apakah yang terjadi pada ketika paku payung pada saat dipanaskan, suhunya naik dan paku payung jatuh dari batang aluminium dan besi. Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi? Kalian sudah menentukan alat dan benda, nyala api, dan juga masa mentega. Semakin kita menggunakan bahan penghantar panas, maka semakin cepat daya konduktivitas pada benda terjadi. Dan kesimpulan dari percobaan kalian, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis bahan sangat berpengaruh terhadap konduktivitas, di mana ketika menggunakan jenis alat bahan untuk konduktor yang baik, yang tidak menghantarkan panas dengan baik, maka akan semakin cepat terlihat perubahan suhu saat dipanaskan. Ketika menggunakan bahan konduktor bukan penghantar panas, maka semakin lama suhunya dan bahkan tidak terjadi perubahan apa-apa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan doa. Bapak akan memilih salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai dan berdoa selesai. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari kalian. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata maupun keterangan yang ada di video ini. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.